Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Hanifah dengan nomor NPM 2101099. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan anti korupsi mengenai korupsi dan hancurnya keadaan bangsa. Persoalan kebangsaan terberat saat ini adalah masalah korupsi. Ia seolah hadir dan menyiangi di setiap kehidupan. Tak heran, suatu saat koran yang terbit di Hong Kong pernah memperolok-olok kita dengan menyatakan kalau orang Cina korupsi di bawah meja, orang India di atas meja, sedangkan orang Indonesia mejanya sekalian di bawah. Candaan ini tentunya tidaklah isapan jempol semata, sebab data Corruption Watch menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir ini tidak ada perbaikan yang signifikan di bidang korupsi di Indonesia. Salah satu dampak dari korupsi yaitu redupnya masa depan bangsa. Masa depan bangsa Indonesia dilihat dari angka kemiskinan korupsi amat sangat dipertanyakan kebaikannya. Karena bagaimana Indonesia bisa sejahtera apabila rakyatnya masih banyak sekali yang belum sejahtera karena ulah pejabatnya. Demokrasi di era reformasi ini perlahan terkikis dengan muncul berbagai macam RUU kontroversial. Budaya Indonesia yang semakin modern, kondisi perpolitikan yang semakin jahat, dari mulai kasus maraknya baliho saat pandemi, sampai wacana 3 periode Pak Joko Widodo, dan sekarang banyak sekali pejabat terkena kasus korupsi. Contohnya wali kota dan segenap pejabat Bekasi kena OTT karena tersandung kasus korupsi. Ada beberapa indikator yang menandakan bangsa menjadi redup dalam meraih cita-cita masa depan. Salah satunya hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih baik, pragmatisme dan primordialisme bangsa yang kian susah beralih kencang untuk mencapai harapan yang lebih baik, dan kerja tanpa visi. Berbicara gejala umum tadi yang berpotensi meredupkan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan, maka sesungguhnya kita di Republik ini sudah mengalami hal-hal yang demikian. Tapi semoga kedepannya kita melakukan perbaikan ya. Dampak korupsi yang selanjutnya yaitu kemiskinan struktural. Anak-anak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, setiap hari mempertaruhkan nyawa mereka untuk berangkat sekolah. Banten merupakan salah satu provinsi miskin di Indonesia, meski jaraknya bersebelahan dengan ibu kota negara. Bukan karena provinsi ini tidak memiliki sumber daya alam, tapi salah satunya karena korupsi. Kemiskinan juga tidak hanya terjadi di Banten, tetapi juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, seperti Bengkulu, Kalimantan, hingga Papua. Di sisi lain, korupsi juga menyebabkan rusak dan kurangnya infrastruktur seperti jalan dan juga jembatan. Kita lihat lebih spesifik lagi yaitu Provinsi Papua. Kita tahu bahwa Papua merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Hal ini dikarenakan Papua memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Pada tahun 2016, anggaran pendapatan dan belanja Papua mencapai 56,85 triliun rupiah. Wow, sangat fantastik, dimana bila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Tetapi hampir 30% atau lebih dari 900.000 warga Papua tergolong penduduk miskin. Lalu, kemana anggaran tersebut? Ya, sebagian tentu saja masuk ke kantong pribadi dikorupsi oleh pejabat dan politisi. Ini sesuai dengan pantauan KPK di mana Papua dan Papua Barat merupakan salah satu daerah paling rawan korupsi. Mengerikan bukan? Di manakah ruang kesadaran negara dalam memahami fenomena kemiskinan yang dihadapi rakyatnya yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan anti rakyat? Memanusiakan rakyat miskin dalam konteks ini dimaknai bahwa negara sudah seharusnya mampu memperhatikan kehidupan rakyat miskin dengan mengambil peran aktif dan progresif dengan mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bukan justru menyakiti rakyat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.